Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir wa bi ulumihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul isruna an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Al hadisul isruna utawi hadis kang kaping 20. An Abi Mas'udin iku den riwayataken saking sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Abi Mas'ud. Dawe kola ing kola dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Inna mimma satemene iku setengah sangking kalam atau dawuh atau ucapan. Inna mimma satemene iku setengah sangking ucapan, setengah sangking dawuh, setengah sangking ungkapan adroka kang nemu ingma anasu sapa menungsa. Ungkapan yang sering dijumpai atau kalimat-kalimat yang sering dijumpai dari ungkapannya para nabi-nabi terdahulu. Min kalamin nubuwati sangking kalame para nabi, min kalamin nubuwati sangking kalame para nabi, al-ula kang dahulu kang disit, al-ula kang disit dari nabi-nabi yang dahulu. Idza lam tastahi utawi dawuh idza lam tastahi. Idza lam tastahi ing dalem nalikane ora isin sapa sira. Idza lam tastahi ing dalem nalikane ora isin sapa sira ya fasna mongko agawe sapa sira
lakukanlah, fasna mongko agawe sapa sira, berbuatlah, ma ing sesuatu, ma ing perkara, si kang karep. Fasna agawe sapa sira, ma ing perkara, sikta kang karep, kang kersa sapa sira. Rawawis nyeritakake Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-20, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya qala Rasulullah, Kanjeng Rasul itu pernah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi Kanjeng Nabi niku nate dawuh pernah bersabda, sesungguhnya ungkapan dari nabi-nabi yang dahulu yang dijumpai umatnya, yang dijumpai oleh manusia, itu fasna masita. Bisa dikatakan ini sebuah nasihat-nasihat dari nabi-nabi dahulu. Itu sering mengungkapkan, sering memberikan dawuh, sering memberikan nasihat, idza lam tastahi fasna masita. Kalau bahasan min kalamin nubuwatil ula, jadi tidak hanya satu nabi, tapi dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak yang memberikan ungkapan sebuah nasihat yang sama nasihatnya. Rupanya apa? Dalam tastahi fasna masita. Kamu itu sudah tidak mempunyai rasa malu, fasna masita, maka buatlah sesukamu. Apa yang kamu ingin kehendaki, lakukanlah. Ketika kamu tidak mempunyai rasa malu. Sebuah penekanan seorang itu agar mempunyai rasa, kalau dalam subul iman itu kan termasuk dari bagian cabangnya iman yang ada 77, masuk diantaranya itu adalah sifat malu. Dan sifat malu ini merupakan sebuah akhlak, bentuk dari perwujudan kita kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan wong duweni iman, kemudian imannya temenanan, sak bener-bener iman, kemudian akan muncul seorang tadi itu akan muncul sifat akhlak sing apik. Lah bentuk dari akhlak sing apik itu apa? Yaitu salah satu di antaranya itu adalah ini adalah sebuah penekanan, sebuah penjelasan kaitan dengan akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, sing rasa malu. Tapi bukan bukan malu-maluin. Kalau malu sama malu-maluin itu kan berbeda. Kalau malu-maluin nanti bentuknya itu kan berbeda keadaannya. Saya pernah baca dalam kitab Nurul Absor
fi manaqibi Alil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu kitab sing menjelaskan manaqibe keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kitab itu pas saya kelas berapa ya? Kelas 1 aliyah 2005. Pas Syawal liburan Mulud saya pulang, kemudian saya pesen engko ning pondok tukukna kitab Nurul Absor. Saya baru dengar kitab Nurul Absor. Ini saya cari dan saya dapat. Dulu harganya berapa? 50.000 kalau nggak salah. Jadi salah satu kitab yang menjelaskan kaitan dengan manaqib atau sejarah dari sejarah Kanjeng Nabi dan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kitab Kanjeng Nabi, kemudian ketika selesai disebutkan manaqibe para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, manaqibe keluarganya Kanjeng Nabi, turunan Kanjeng Nabi, sampai di akhir bab itu menjelaskan para imam mujtahid, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan terakhir dijelaskan kemudian siapa-siapa saja yang menunggui, siapa saja yang menguburkan, siapa-siapa saja yang menerima jenazah Kanjeng Nabi ketika dikuburkan. Itu dijelaskan. Nah, kemudian ada satu keterangan fi marodi mautihi. Jadi ketika sakit sing nyebabna sedane Kanjeng Nabi. Berarti sakit pada akhir hayate Kanjeng Nabi. Di situ Kanjeng Nabi takon maring malaikat Jibril, karena pada saat itu kan malaikat Jibril itu turun menemani Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi akan sedo. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu bertanya maring malaikat Jibril, ya Jibril, hal tangzilu min ba'di. Kanjeng Nabi takon maring malaikat Jibril, wahai Jibril, panjenengan sepeninggali aku kepan mudhun ning bumi apa ora? Soalnya kan pada saat itu tugasnya malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu. Siapa yang dijumpai? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kemudian kembali lagi tadi Kanjeng Nabi takon maring malaikat Jibril, ya Jibril, hal tangzilu min ba'di. Dari Kanjeng Nabi takon maring malaikat Jibril. Malaikat Jibril, jenengan sawise aku sedo, sawise aku ninggal, pan turuning bumi maning apa ora? Berarti kan demikian. Nah, misalkan tugasnya malaikat Jibril itu adalah menyampaikan wahyu, kemudian Kanjeng Nabi wisedo, berarti kan tidak ada tugas lagi. Nah, tidak ada tugas, sudah menyampaikan wahyu. Berarti ketika tidak menyampaikan wahyu, berarti kan malaikat Jibril orang mudun maring bumi. Nah, kemudian jare malaikat Jibril, faqala na'am ya Rasulullah. Iya Kanjeng Rasul, saya tetap akan turun ke bumi sepeninggal panjenengan. Jadi sekalipun panjenengan wisedo, tidak ada wahyu yang saya turunkan, saya sampaikan, itu saya akan tetap turun ke bumi. Kemudian angzilu asro marot, dari malaikat Jibril, saya akan turun ke bumi sepeninggal panjenengan itu sebanyak 10 kali. 10 kali. Sipan apa? 10 kali gue. Arfa'u asro jawahir. Dari malaikat Jibril, saya akan mengambil 10 keadaan sing ana nang muka bumi ini. Jadi
sepeninggal Kanjeng Nabi malaikat Jibril tetap temurun, nanti hitungannya itu sebanyak 10 kali. Sing pertama, arfa'u al barokah minal ardi. Mudun pertama sawise Kanjeng Nabi sedo kan mau ping pira? Mudune ping pira? Ping 10. Pertama diatung. Pertama kan malaikat Jibril ke temurun sak peninggali Kanjeng Nabi arfa'ul barokah minal ardi. Malaikat Jibril ngangkat, nyabut, narik sing arane keberkahan sing ana ning bumi. Jadi pada saat itu ketika keberkahan pancen bener-bener wis diangkat, diilangna nang malaikat Jibril, nalikane malaikat Jibril temurun nang bumi, kemudian ngangkat sing arane berkah sing arane bumi, itu keadaan manusia cara mau nyambut gawe, uang yang ia dapatkan uangnya ora berkah. Cara mau urip, uripe ora berkah. Cara mau berkeluarga, berkeluargane ora berkah. Apa yang dilakukan di muka bumi ini tidak ada keberkahan sama sekali. Ketika malaikat Jibril iku wis ngilangi, wis ngangkat sing arane keberkahan sing ana ning bumi. Sing pertama, malaikat Jibril temurun ning bumi sing pertama sawise apa? Kanjeng Nabi sedo, sepeninggal Kanjeng Nabi, malaikat Jibril ngangkat, ngilangi sing arane keberkahan sing ana ning muka bumi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, arfa'u al-mahabbah min qulubil khalqi. Mudune malaikat Jibril sing nomor loro iku bakal ngilangi sing arane mahabbah baina qulubil khalqi, di antara atine makhluk. Jadi rasa cinta kasih terhadap sesama itu diilangi, sehingga antara satu dengan yang lainnya itu anane kur jengkel-jengkelan tok, anane saling benci. Itu keadaan ketika malaikat Jibril wis turun ning bumi, kemudian ngangkat, ngilangi sing arane rasa mahabbah di antara atine menungsa. Atine menungsa. Kemudian si nomor 3, arfa'us sufqah min qulubil aqarib. Malaikat Jibril mudun yang ketiga kalinya sepeninggal Kanjeng Nabi, malaikat Jibril ke ngilangi sing arane rasa welas di antara atine sesama kerabat. Mungkin kita sering menjumpai itu bertetangga semisal, atau itu masih dalam satu rumah. Kadang yang dalam satu rumah itu ada 4 kepala keluarga, 3 kepala keluarga. Itu biasanya gesek-gesekan itu sering terjadi. Atau ketika keadaan antara kakang karo adi, paman karo keponakan, sepupu, kakang sepupu karo adi sepupu, karo bibine karo Pak Dene, itu kan merupakan contoh dari sebuah akorib. Kadang Pak Dene wis ora melasi, orang duwe rasa welas maring keponakane, paman wis ora welas maring keponakane. Cara muni keponakan jaluk tulung maring pamane, padahal bisa, tapi dia tidak mau untuk menolong.
Pamaning wis nek kaitane karo masalah duit misalkan, panyili duit, diangel-angeli, anak, ngomongnya langka. Itu kan sufkohnya itu bentuk dari rasa welase itu kan kurang. Itu masih kurang. Dalam misalkan langkah sufkoi kayak apa? Ini adalah keadaan nanti ketika malaikat Jibril mudhun ing bumi, kemudian pan ngilangi sing arane rasa welas di antara atine para kerabat. Sing nomor 4. Malaikat Jibril mudhun ing bumi sawise sepeninggali Kanjeng Nabi, arfa'us sabru minal fuqara. Malaikat Jibril sabar ning atine para wong sing fakir. Jadi wong fakir sing urip dalam keterbatasan kemudian tanpa didasari sabar. Nanti yang muncul apa? Ngresula. Mena-mene senengane ngresula. Mangan kangelan ngresula, luru duit kangelan ngresula. Pamaning zaman sekarang ketika pengaruh ekonomi itu pengaruh besar, keadaan wabah ini kemudian berpengaruh pada ekonomi di semua kalangan atas, menengah, kalangan bawah, itu semuanya berpengaruh. Ya, kemudian yang harus kita yang harus kita lakukan ya sabar karo keadaannya. Kalau bahasa sabar itu kan terima karo keadaan, wis usaha cara main loro kangelan, ya lanjutnya kan sabar. Yang Gusti Allah kan kalau dalam hikame kan kaitan karo rezeki kan wis ditanggung dening Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya. Keadaan misalnya kayak jare monene kangelan, cara meluru duit kangelan, tapi nek wis jatahe Gusti Allah maringi anak, ya tetep anak. Masa kapiran. Tinggal kita mau sabar atau tidak. Kalau kemarin kan dalam hadis yang 19 itu wa innan nasra ma'as sabri. Pitulunge Gusti Allah itu bersamaan dengan rasa sabar. Berarti sabar dhisit nembe oleh pitulung. Pan oleh pitulung piben. Lek keadaane susah, ngresula, ya pitulunge Gusti Allah ora sida. Wong syaraté pan oleh pitulung, kowe kudu bersamaan dengan rasa sabar. Nah ini sing nomor 4. Arfa'u as-sabru minal fuqara. Kemudian kaitan dengan hadis ini saya langsung pada poin hadis yang kayak inilah. Ul haya minanisa. Arfa'ul haya minanisa. Jadi kaitan dengan hadis ini itu adalah besok sepeninggal Kanjeng Nabi malaikat Jibril pan mudhun nang bumi, arfa'ul haya minan nisa. Iku bakal nyabut, bakal ngilangi sing arane rasa isine wong wadon luwi-luwi. Secara umume rasa isine menungsa, wong lanang, wong wadon, tua, enom, ketika melakukan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, dia tidak malu untuk melakukannya. Nah ini arfa'ul haya minanisa. Malaikat Jibril bakal ngangkat, bakal ngilangi sing arane rasa malu. Kembali lagi dari nasihat-nasihat para nabi-nabi terdahulu itu adalah idza lam tastahi fasna masikta. Ketika kamu tidak malu, ketika kamu tidak mempunyai rasa malu, maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Perintah yang berupa larangan, hasilnya dilarang. Larangan. Jadi sebuah penekanan menungsake dikon duweni rasa isin. Karena kembali lagi rasa isin iku termasuk dari akhlak yang merupakan perwujudan dari iman kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Al-hadisul hadi wal isruna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.